Badung, kembali lagi di program kesayangan kita, Halo MPP. Nah, hari ini nih Mira, sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Kembali lagi bersama saya Diha Indira dan rekan saya. Dan saya Mira yang Jadi- akan menemani Sobat Badung selama beberapa waktu ke depan. Jadi kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang kita ini episode ketiga ya Rah. Iya. Jadi episode pertama waktu itu sudah dengan Pak Kadis, kemudian episode kedua kemarin sudah dengan BPJS Kesehatan. Nah, kalau kali ini narasumbernya dari mana nih Mira? Mungkin bisa kasih bocoran nih, silakan. Ya, dari BPJS Ketenagakerjaan ada dua narasumber yang berkompeten di bidangnya yang sudah kita undang, yaitu Bapak Opik Taufik selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar dan Ibu Nurul Indahyati selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Badung. Ya, selamat pagi. Selamat Bu. pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Swastiastu. Waduh, cerah sekali ya, merah-merah hari ini. Harus Mungkin- cerah. Iya, harus cerah. Nanti ini kita ke depannya manggilnya gimana nih? Pak Opik dan Bebas. Opik Bebas. saja Bebas. boleh, Pak Kang Opik, ya, Opik Opik. boleh. Kang Oke, Opik. silakan. mungkin mau izin Pak Opik ya Pak Opik dengan dan Ibu Ita. Ibu Oke, atau Mbak Ita. Boleh. Ah, boleh. Saya ingatnya nanti ya, Ibu Ita atau Mbak Ita biar berasa muda ya. Pak Opik dan Mbak Ita. Oke, mungkin kita bisa langsung nih info ke Sobat Badung. Jadi untuk informasi juga kita sebutnya Sobat Badung Iya. ya Pak Ibu ya. Jadi kita bisa hasilnya Sobat Badung. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih tentang BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan itu lembaga apa sih? Oke. Kemudian bisa melayani apa aja sih supaya masyarakat juga tahu nih sebenarnya apa sih BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan biasanya taunya BPJS Kesehatan gitu aja. Mungkin bisa diinfo nih. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih G Diah dan G Mira Iya. ya. Dan selamat pagi menjelang siang buat rekan-rekan Sobat Badung. Ya, kami dari BPJS Kerjaan. Tadi terima kasih pertanyaannya Mbak Diah. Jadi betul tadi BPJS itu di Indonesia ada dua ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu bahwa di Indonesia terdapat dua badan penyelenggara jaminan sosial yang disingkat BPJS. Yang satu BPJS Kesehatan itu merupakan transformasi dari Askes. Kemudian kami BPJS Ketenagakerjaan transformasi dari dulu namanya PT Jamsostek begitu. Jadi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nah, dari namanya saja sudah beda, yang satu kesehatan, jadi memang mereka BPJS Kesehatan ini khusus untuk menangani kesehatan seluruh masyarakat. Mulai dari bayi sampai dengan nanti menjelang masuk ke dalam liang kubur, istilahnya begitu ya. Nah, kalau kami di BPJS Ketenagakerjaan karena judulnya saja sudah tenaga kerja, berarti kami hanya memberikan cover kepada masyarakat pekerja, baik itu formal maupun informal, begitu. Nah, kemudian kami punya 5 program. Kalau di kesehatan hanya ada satu program jaminan kesehatan, kalau kami ada punya 5 program. Jadi ada jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua, kemudian jaminan pensiun, dan yang terakhir ini merupakan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja bahwa kita harus menyelenggarakan jaminan kehilangan pekerjaan atau jaminan PHK. Begitu. Jadi beda ya. Jadi kan ini kan Beda. masyarakat itu selama ini masyarakat itu taunya BPJS Kesehatan. Betul. BPJS saja. Tapi Yeah. ternyata beda ya. BPJS Yeah. Kesehatan untuk yang memang untuk kesehatan, BPJS Betul. Ketenagakerjaan untuk yang masyarakat pekerja. Masyarakat Dan pekerja. punya 5 program tadi Iya, ya Pak ya. betul. Sebenarnya. Dan yang perlu diingat, masyarakat pekerja bukan hanya orang-orang yang bekerja di kantoran. Jadi bukan yang bekerja di pabrik, di kantor, di hotel, tapi justru yang harus kita berikan perlindungan sekarang kami sedang fokus untuk menggarap para pekerja informal. Karena justru di sektor inilah mereka sangat membutuhkan jaminan sosial begitu. Pekerja informal itu seperti apa sih? Maksudnya pekerja mandiri Nah, atau pekerja mandiri yang tidak punya majikan. Kalau di kami disebutnya segmennya bukan penerima upah. Jadi dia tidak punya majikan, dia bekerja untuk dirinya sendiri, mencari nafkah. Kemudian ya itu tadi, karena dia tidak punya atasan, tidak punya yang mengurusi, jadi semuanya diurus
secara mandiri oleh dirinya sendiri. Contohnya ada ojek, petani, nelayan, bahkan dokter pun kalau dia praktek di rumah, ya kan, berarti dia sebagai pekerja informal karena dia bekerja untuk dirinya sendiri. Kemudian akuntan mungkin, kemudian juga pengacara, notaris dan sebagainya itu juga masuk ke dalam kategori bukan penerima upah. Kalau pengusaha yang memang berdiri sendiri itu termasuk sana juga? Kalau pengusaha dia punya pekerja, pokoknya istilahnya punya pekerja, maka pekerjanya kan wajib diberikan perlindungan. Nah itu masuk ke dalam program penerima upah PU. Tapi kalau dia bekerja untuk dirinya sendiri, itu memang masuknya ke dalam program yang mandiri atau bukan penerima upah, begitu. Wajib nggak sih Pak untuk mengajukan? Wajib secara undang-undang bahwa seluruh pekerja itu harus melindungi, dan ini kan juga merupakan suatu hak ya. Negara sengaja membuat program yang sedemikian bagus ini, kemudian juga iurannya tidak terlalu mahal. Nah justru harus bisa memanfaatkan, karena ketika terjadi risiko maka sudah ada yang memberikan perlindungan, begitu. Kalau untuk produknya ini ada apa aja sih Pak? Ya tadi sudah dijelaskan ada 5 program, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Oh berarti itu termasuk produknya ya Pak ya? Itu produknya, ada 5 program. Kalau untuk sektornya kira-kira? Sektornya tadi ada penerima upah, kemudian bukan penerima upah, dan jasa konstruksi. Jadi oh ya, yang terakhir ada PMI juga, pekerja migran Indonesia. Jadi ada 4 segmen di kita. Betul. Selama ini BPJS Ketenagakerjaan gimana kondisinya kondisi BPJS Ketenagakerjaan di Bali ini gimana? Ya, untuk secara umum ya, untuk gambaran di Provinsi Bali, untuk coverage di sektor PU memang sudah cukup menggembirakan. Jadi sudah hampir 70% lah kalau untuk yang penerima upah. Karena mereka kan ada yang mengawasi ya. Jadi mereka relatif lebih patuh. Kemudian di sektor jasa konstruksi juga sudah cukup bagus karena setiap proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan sebagainya juga sudah diwajibkan untuk bisa mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Nah, yang masih menjadi PR ini adalah di sektor informal. Jadi kalau data di Badung ini dengan se-Bali ini kayaknya 11-12 aja. Jadi coverage itu baru kurang lebih 13% yang sudah tercover. Jadi masih ada potensi yang masih belum terlindungi kurang lebih sekitar 87%. Jadi cukup besar. Karena yang namanya pekerja sektor informal ini kan luas, Mbak. Jadi apapun kegiatannya ketika dia menghasilkan upah atau kegiatan ekonomi istilahnya itu sudah bisa disebut sebagai pekerja. Makanya potensinya sangat besar dan ini menjadi tugas kita bersama, begitu. Tadi Bapak menyebutkan kan ada produk jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Hari tua dan pensiun kan mirip ya Pak? Bedanya Mirip. apa sih? Ya. Jadi kalau jaminan hari tua itu sebetulnya lebih ke produk tabungan, Mbak. Persiapan untuk ketika nanti masa tua nanti atau ketika sudah tidak bekerja, itu mereka punya simpanan yang bisa dimanfaatkan untuk bisa meneruskan atau melangsungkan kehidupannya, ya kan? Nah, pensiun pun sebetulnya sih sama gitu kan ya. Cuma kalau pensiun memang nanti baru diambilnya itu pada saat dia memasuki usia pensiun. Kalau JHT itu kapanpun dia berhenti misalnya tidak melakukan aktivitas pekerjaan, maka 1 bulan sejak mereka menyatakan bahwa dia berhenti menjadi peserta sudah boleh diambil. Walaupun secara filosofis harusnya kan namanya jaminan hari tua diambil ketika dia saat tua. Tapi melihat perkembangan dan kondisi ketika pekerja ini terpaksa harus tidak melakukan aktivitas ekonomi atau bekerja, maka dia pasti akan membutuhkan dana. Nah, disitulah dana JHT bisa dimanfaatkan. Tapi kalau jaminan pensiun, nanti pada saat dia memasuki usia pensiun. Begitu. Nah, kita juga sudah dapat penjelasan nih ya dari Pak Oki nih mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri nih kan sudah bergabung dengan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung sejak awal ya, Ibu ya, sejak 2018 berarti ya kita sejak awalnya. Untuk jenis layanan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Mall Pelayanan Publik, kira-kira apa aja mungkin bisa dibantu dijelaskan? Ya, baik. Sebelumnya saya sapa dulu Sobat Badung ya.
Untuk di Mall Pelayanan Publik itu kami BPJS Ketenagakerjaan Cabang Badung memberikan layanan mulai dari pendaftaran, kemudian ada juga sampai dengan pencetakan kartu, pencetakan bukti kepesertaan, ada juga kita pengaduan onsite. Jadi sebetulnya pengaduan itu kita ada yang sistem online Mbak lewat kontak center kami 175. Cuman kan mungkin masyarakat banyak karakter, ada yang bisa menggunakan pengaduan lewat online, lewat telepon, tapi ada juga yang pengennya datang ke counter. Ya, kita ada pelayanan pengaduan juga di sini. Kemudian ada juga untuk layanan informasi. Jadi paling banyak itu bagaimana sih cara daftarnya, kemudian apa sih dokumennya, kemudian tanya apa sih syarat klaim yang kayak gitu, itu juga bisa dilakukan di sini. Jadi hampir seluruh proses bisa dilakukan di sini. Tidak ada bedanya ya Bu ya, maksudnya pengurusan atau layanan yang bisa dilayani di kantor cabang dengan yang di Mall Pelayanan Publik tidak ada bedanya ya Bu ya? Kalau tidak ada beda 100% tidak juga ada, karena ada hal-hal yang harus dieskalasi ke cabang untuk approval tertentu ya. Misalnya orang mau klaim belum bisa dilakukan di sini, karena kami udah ada kanal untuk klaim itu bisa melalui online atau datang ke kantor cabang untuk jaminan kematian, kecelakaan kerja gitu. Untuk klaim belum bisa di sini gitu. Terutama mungkin untuk kepesertaan kita juga yang klaim JHT tapi WNA, nah itu juga masih harus ke kantor cabang. Jadi tapi proses dari awal dari pendaftaran sampai dengan cetak bukti kepesertaan sudah bisa di sini. Jadi dari mendaftar udah bisa ya Bu ya? Betul, bisa. Setidaknya paling minimal sebenarnya informasi ya kita Informasi, dapat ya. Tapi betul, ternyata betul. sudah bisa mendaftar juga di sini. Kalau tadi dibilang ada yang pekerja mandiri ya, kalau pekerja mandiri itu bisa mendaftar di sini juga Bu? Bisa. Di MPP Badung Sangat bisa. juga ya? Iya. Oh, jadi buat masyarakat Sobat Badung mungkin yang mau mengurus BPJS Ketenagakerjaannya, jadi nggak usah khawatir lagi. Tidak hanya bisa di kantor cabang, tapi Tinggal di datang ke loket, sini. iya Di loket loket BPJS BPJS Ketenagakerjaan di MPP Badung sudah bisa dilayani. Jadi nggak perlu khawatir untuk Sobat Badung ya. Iya. Kemudian mungkin bisa diinfo nih Bu, berapa lama sih untuk waktu proses pembuatan atau pendaftarannya, dan mungkin apakah ada biaya biayanya dan lain sebagainya, mungkin bisa Iya. diinfokan ke Sobat Jadi Badung. kalau untuk pekerja mandiri itu kan sebetulnya kita hanya butuh paling enggak yang pertama adalah nomor KTP ya, NIK. Pastikan itu harus iktp karena kami connect dengan sistem Adwinduk di nasional juga. Kemudian yang kedua jenis pekerjaannya apa itu harus kami data. Simpel sebetulnya, itu kurang lebih butuh waktu cuma 5 menit sampai dengan kartu terbit. Kalau untuk perusahaan biasanya ada form yang harus kita serahkan terlebih dahulu ya, kalau memang harus mendaftar onsite. Tapi kalau mendaftar online pun kita punya kanal. Jadi pendaftaran mandiri ini bisa online, bisa onsite, bisa. Nah, untuk fee atau biaya administrasi kita zero. Jadi benar-benar gratis. Nah, kalau sampai di luar sana nih ya Pak ya, ada daftar nih ada biayanya sekian. Nah, itu nggak benar. Jadi mau daftar di kantor cabang, di Mall Pelayanan Publik, semuanya gratis. Sobat Badung gratis, jadi jangan ditunda lagi ya. Untuk Betul. prosesnya. Cukup dengan yang penting EKTP dan juga jenis pekerjaannya ya. Jadi sangat simpel sekali dan tidak dipungut biaya apapun, gratis. Jadi jangan ditunda lagi, ayo segera daftar karena tadi juga datanya masih lumayan tinggi ya yang belum terdata ya Ibu ya. Iya betul, terutama di pekerja informal ya. Karena ini penting juga kan ya. Penting Iya, juga iya. buat masyarakat pekerja. Jadi ada jaminannya untuk segala bentuk resiko nantinya kan. Betul sekali. Jadi negara itu sudah mendesain jaminan sosial khususnya di tenaga kerja. Mulai dari Anda berangkat kerja, kalau ada apa-apa di jalan, kalau ada apa-apa selama melaksanakan pekerjaan, itu masuk di jaminan kecelakaan kerja. Kalau misalnya nanti harus bed rest karena kecelakaan kerja, ada pengganti penghasilan. Ini yang bagi Sobat Badung mungkin yang kerjaannya mandiri akan sangat berpengaruh. Kalau yang bekerja di satu institusi, ketika kita kecelakaan kerja, tulang ambil kata ya, itu kan harus bed rest. Kita kan mungkin tetap menerima salary ya, tetap menerima gaji. Tapi kalau yang kerjanya mandiri seperti petani, pedagang di pasar ya kan, atau jualan online, nah ini lagi hits itu kan, lagi tren kan jualan online gitu kan. Kalau misalnya kita nggak dagang, kita nggak bertani, kita nggak nelayan,
maka istilahnya apa? Dapur nggak ngepul, Iya, gitu kan? iya. Dapur mati nih kompornya. Nah, dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja ini ada pengganti penghasilannya. Selama kita harus dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kerja. Belum lagi nanti ada jaminan untuk beasiswanya anak kalau misalnya tulang punggungnya kenapa-napa. Dalam arti sampai meninggal gitu ya. Itu atau cacat total tetap. Itu ada beasiswa yang dipastikan, negara ini memastikan bahwa anaknya masih bisa sekolah sampai dengan S1. Jadi negara sudah mendesain sedemikian komplit programnya ini, terutama Anda pekerja mandiri, kami sangat berharap untuk Anda bisa sadar, oh ini penting nih buat saya gitu. Segera daftar ke mall pelayanan publik. Banyak sekali manfaatnya sebenarnya ya kalau udah ikut kepesertaan. Betul. BPJS Dan ini. nggak ada batasannya ya Pak ya, untuk Unlimited. kecelakaan kerja itu kita unlimited. Jadi bukan yang ditanggungnya cuma 30% atau ditanggungnya 50%, nggak ada. Begitu kecelakaan kerja masuk di rumah sakit memang harus ditangani sesuai dengan ketentuan medis, itu tanpa batasan dan nggak ada kelas. Nah, ini yang mungkin membedakan antara sistem BPJS untuk yang healthcare atau untuk yang kesehatan dengan ketenaga kerjaan. Karena sifatnya kalau ketenaga kerjaan, kalau kecelakaan kerja itu sifatnya emergency. Gitu. Jadi kita nggak ada kelas 1 bayarnya berapa nih, yang suka mix di masyarakat kan membedakan. Iya, betul. Betul, membedakan antara dua diskriminasi BPJS. gitu ya Bu ya. Iya, ini sama nggak bayarnya, ada kelas-kelasnya nggak? Nah, di kami nggak ada kelas-kelasnya. Gitu. Pak. Walaupun nanti itu misalnya sudah terjadi kecelakaan, walaupun amit-amit ya, misalnya Nggak ada nanti yang terjadi mau. kecelakaan, itu untuk cara pengajuan klaimnya bagaimana sih Bu? Jadi untuk kecelakaan kerja itu kami sudah ada kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan puskesmas sebagainya. Kita sudah ada kerjasama, begitu ada kecelakaan kerja, Anda harus bisa langsung datang ke, istilahnya kita menyebutnya pusat layanan kecelakaan kerja. Rumah sakit itu sama klinik lebih dari 90 se-Bali, 97, termasuk yang besar-besar. Saya nggak sebut branding di sini, ada termasuk yang besar-besar yang Mbak mungkin tahu, itu semua sudah kerjasama dengan kami. Jadi begitu ada kasus ke sana bisa nunjukin kartunya, akan ditolong langsung sama petugas di sana secara administratifnya, di entry itu sistemnya directly nyambung ke sistem kami untuk penjaminan, itu akan langsung ditangani. Jadi tidak lagi menggunakan sistem manual yang saya harus bayar dulu dan lain-lain. Tinggal tunjuk kartu aja ya Bu ya, Iya, kartu melalui pusat Berarti layanan kecelakaan bentuknya kerja. kartu ya Bu ya. Kartu itu ada 2. Sekarang kan udah nggak musim nih fisik, ada kartu digital juga bisa dipakai. Oh, berarti Ada kalau juga. hilang masih ada backup yang digitalnya Bu ya. Digital. Atau lihat dari NIK saja. NIK juga Oh, bisa, NIK. betul. NIK. Dan di kita masih bisa reimburse ya Bu Ita? Ya, masih bisa kalau misalnya nih kecelakaannya worst case-nya jauh dari mana-mana, dari pusat layanan kecelakaan kerja, reimburse bisa. Tapi sejauh ini kalau memang masih di Bali, masih tercover dengan pusat layanan kecelakaan kerja. Itu lebih enak, nggak pakai lagi kita ngurus reimburse. Gitu. Iya. Kan kalau udah emergency udah nggak bisa mikir apa ya Bu ya, Iya. kayak langsung aduh gimana Panik ya, ya, panik gitu. kan, iya benar-benar. Kemudian kalau untuk BPJS sendiri yang di MPP, apakah ada batasan kuota untuk melayani berapa masyarakat? Kalau ini sebutnya peserta ya biasanya Iya. Bu, peserta. Apakah ada kuota untuk melayani peserta dalam seharinya atau bagaimana? Sejauh ini tidak ada, jadi kami mengikuti jam kerja di mall pelayanan publik. Sejauh ini semuanya masih teratasi, jadi tidak ada pembatasan. Tidak ada ya. Kalaupun nanti misalnya suatu ketika agak membludak nih misalnya lebih dari batas kemampuan dari petugas BPJS Ketenagakerjaan. Tadi kan disebutkan ada online ya Bu ya. Iya, Nah online itu gimana tuh Bu? Mungkin bisa lebih detail lagi dijelaskan. iya. Jadi online ini dulu terciptanya juga inovasi ini berawal dari zaman pandemi ya Pak ya. Di zaman pandemi itu kan kita nggak boleh kontak fisik dan lain-lainnya. Nah itu dari pusat ada program untuk bisa kita klaim online. Klaim online ini juga bisa memecah antrian kan? Iya. Gitu. Jadi orang tidak fokus nih semuanya berdesakan ke kantor cabang. Kita sudah bisa klaim melalui online, ada melalui website kita lapak asik bpjsketenagakerjaan.go.id. Apa tadi Bu? Mungkin bisa pelan-pelan sedikit. Lapak asik. Asik. Nah, Asik. kalau kita googling gitu lapak asik
keluar dah. Langsung keluar ya Bu ya. Ada singkatannya Mbak itu. Layanan tanpa kontak Layanan tanpa kontak fisik. fisik. Oh, oke. Itu waktu ini ya COVID ya Waktu terjadi. COVID. Tapi Iya. masih jalan sampai sekarang. Masih. Kemudian ada juga melalui Jam Sostek Mobile. Itu juga bisa melakukan klaim lewat situ. Jadi kita memang antrian ini sudah terpecah, tidak sepadat dulu karena banyak masyarakat juga sudah bisa mengakses lewat digital tadi. Pertanyaan, informasi nggak perlu lagi nih datang daftar online bisa gitu. Sudah praktis tuh ya. Sudah. Kita harus ngikutin perkembangan Iya, zaman. benar. Betul. Sekarang semua sudah serba digital dan lain sebagainya. Untuk komplain juga nih, kan tadi Ibu bilang sudah bisa digital dan segala macam. Kemana sih masyarakat bisa mengadu atau mengajukan komplain gitu? Ya, kita kalau komplain itu sudah punya, sebetulnya kita kontak center ya secara nasional itu di 175. 175. Betul, 175 selamat tahun Sobat Badung ya. Sobat Badung. Sobat Badung. 175 itu kontak center kita secara nasional gitu. Tapi kalau kami masih juga misalnya ada pengaduan onsite nih, mau ke kantor cabang, mau ke MPP, silahkan. Umumnya kan masih ada beberapa masyarakat yang tanya, oh ini kok saldonya belum masuk, ada apa gitu. Padahal bisa tracking sebetulnya kita online bisa di sendiri website ya, bisa tracking ya. sendiri. Oh JHT saya udah sampai di bank nih, tinggal ditransfer atau apa itu bisa di tracking. Cuman kan kami masih mengakomodir beberapa masyarakat yang mungkin masih awam gitu. Jadi bisa selalu dibantu oleh petugas kami masih. Jadi bisa dua jalur ya Bu ya, Betul. online juga disediakan. Kemudian kalau yang mau tatap muka juga langsung konsultasi dengan petugasnya juga Bisa. dipersilahkan. Silahkan. Jadi dibukakan gerbang banyak nih ya sama BPJS Tenaga Channel. Layanannya. untuk komplain dan lain sebagainya, walaupun ya komplain kan untuk bahan evaluasi ke depannya juga ya Bapak Betul. Ibu ya. Kita juga di sini di MPP kita buka call center juga 1523 untuk melayani untuk pengaduan juga. Jadi untuk ini juga bisa sih ke call center Sobat Badung, call center MPP Badung maksud saya, untuk pengaduan baik itu instansi lain maupun BPJS Tenagakerjaan juga bisa di 1.500-273. Oke Mira, mungkin bisa lanjut lagi Mira? Kita mau tanya-tanya apa lagi nih? Banyak sekali selama tadi ini, informasinya udah. Untuk inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan nih dari BPJS Ketenagakerjaan tuh apa aja sih Pak? Ya, tadi juga sudah disampaikan ya sama Mbak Ita. Jadi kita sudah punya yang namanya Jam Sostek Mobile atau JMO. Jadi JMO ini sudah banyak sekali manfaatnya. Pertama, ya kalau dari sisi peserta ya, bisa buat daftar bisa. Kemudian untuk klaim juga bisa. Kemudian di situ juga ada promo-promo. Kita sudah ada beberapa co-branding atau istilahnya kalau kita datang ke suatu tempat, ke hotel misalnya, ketika ditanya apakah sudah kerjasama dengan BPJS itu sudah ada dapat diskon begitu kan. Dan ini juga akan kita terus kembangkan terutama di Bali yang sebagai kota pariwisata ya. Tentunya banyak peserta kami yang akan berkunjung ke Bali. Nah kalau semakin banyak nanti kami kerjasama dengan merchant-merchant yang bisa memberikan promo-promo atau diskon, nah tentunya ini akan menjadi daya tarik bagi peserta kami gitu kan. Kemudian di kami juga ada kembangkan terkait dengan WhatsApp untuk masing-masing unit. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada kesulitan menghubungi 175 misalnya trafiknya karena penuh dan sebagainya, kami pun di masing-masing unit punya nomor-nomor khusus WhatsApp yang bisa menghandle keluhan-keluhan dari peserta kami. 24 jam Pak? 24 jam diupayakan gitu ya. Karena yang jawabnya bukan robot. Jadi kalau nanti sudah robot yang jawab mungkin bisa 24 jam. Tapi kadang-kadang kalau robot kan kalau pertanyaannya A kemudian dijawabnya B justru malah jadi masalah begitu ya. Kemudian untuk inovasi lainnya kita juga sama dengan lembaga-lembaga perbankan gitu ya untuk bisa memperluas jangkauan kepada masyarakat, memberikan edukasi dan sosialisasi juga sebagai kanal daftar. Kita punya yang namanya Agen Perisai. Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia, namanya Agen Perisai. Nah, jadi mereka tugasnya itu pertama, kalau buat saya lebih ke mengedukasi kepada masyarakat, mensosialisasikan, memberikan informasi, kemudian mengakuisisi mereka, dan ketika terjadi risiko yang terjadi atau kasus kecelakaan dan lain sebagainya, itu mereka bisa membantu.
Jadi sebagai perwakilan kami juga di lapangan ketika terjadi kasus klaim begitu. Itu mungkin inovasi-inovasi yang sudah kami kembangkan. Mbak Ita bisa ditambahkan inovasi Jadi di Bandung tadi khususnya? Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Opi beberapa, termasuk kita menyebutnya Smart Agent juga Smart ada ya Agent, Pak. iya, Smart Agent betul. itu kita kerjasama dengan Perbankan. tadi perbankan, pegadaian gitu ya, untuk bisa daftar bisa di sana. Jadi nggak cuma di counter kita nih, mau daftar di pegadaian bisa, di pos bisa gitu. Mau bayar iuran mudah ya. Iya. di pos juga bisa ya, karena kami menyadari nih topografi kita itu kan nggak semuanya dekat kota ya. Ada juga beberapa daerah yang adanya apa di sana, pos bisa kok daftar lewat pos, nggak harus perbankan. Ada nggak di sana? Ada juga mungkin satu daerah yang perbankannya cuman 1, 2 gitu ya, agak jauh Bu. Paling deket apa? Pegadaian ada, pos ada, atau agen briling bisa, BNI 46 bisa, Di mana-mana berarti udah Bu ya. bisa. Udah Jadi di kita mana-mana. memperluas Ya, jangkauan jangkauan, Pak, kita, termasuk pelayanan kita di mall pelayanan publik ini. Itu juga upaya kami. Terima kasih juga kami diizinin dengan Pemkab Badung untuk bisa di sini, tapi itu juga salah satu upaya kami untuk mendekatkan diri ke masyarakat, karena nih kantor kami di cabang Badung itu ada di Kute, kantornya ada di Denpasar. Nah, masyarakat yang ada di Petang, Mengwi, atau yang paling dekat sini mana? Mengwi. Ya. Bagian utara ya. Bagian jauh utara. ya aksesnya. Nah, paling tidak mana nih kantor terdekatnya, unit terdekatnya ada di mall pelayanan publik Badung. Itu bisa kami informasikan seperti itu. Bisa ya. Saya inovasinya ternyata sudah banyak sekali. Tadi ada agen perisai dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya banyak sekali yang sudah memudahkan. Jadi buat masyarakat Sobat Badung, ayo jangan Iya. ditunda lagi. Ayo segera yang paling terdekat kemana, mungkin PMPP Badung, jangan ditunda lagi, langsung ke sini didaftarkan. Terutama untuk yang kerja mandiri ya. Betul. Itu, ini juga kita sekaligus branding juga ya Bapak Ibu ya. Iya. Untuk para pekerja mandiri jangan ragu lagi karena biaya gratis, persyaratannya hanya EKTP aja, cukup. Manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak, jadi jangan ragu lagi, jangan ditunda lagi. Nah, untuk ini nih, kita kan sudah hampir 5 tahun berjalan dengan BPJS Ketenagakerjaan bergabung di MPP Badung. Kira-kira kesannya apa nih setelah 5 tahun Kita ajak berjalan bergabung di bersama? sini. Mungkin Kesan hubungan kita ya. Iya, benar. Ini kesannya mendalam ini. Jadi kami selama bergabung di Mall Pelayanan Publik Badung ya, sejujurnya kami merasa sangat difasilitasi. Fasilitas di sini kami disediakan sangat lengkap gitu ya. Setiap counter-counter itu cantik. Kemudian yang kedua, tidak hanya kami selaku badan penyelenggara tentu mengupayakan untuk memberikan training dan lain-lain kepada staf kami yang jaga di sini ya. Cuman dari MPP Badung juga saya melihat programnya selalu ada nih, ngumpulin teman-teman di sini semuanya untuk juga di training. Jadi peran dari MPP tidak hanya sebagai wadah dari beberapa counter saya rasa, tapi juga bagaimana mendevelop supaya semua petugas, supaya semua counter ini memberikan pelayanan yang terbaik. Kami selalu dievaluasi, petugas kami juga di training gitu kan, dikumpulin, dimotivasi. Kalau pagi sering disapa juga sama Pak Kadis ya. Saya dapat laporan counter per counter ya, disapa gitu. Dan kami juga setiap tahun selalu ada Monef bersama Bapak Pak Kadis untuk kami juga didengarkan gitu. Apa sih ada saran, ada keluhan gitu ya, atau apa yang perlu diperbaiki dari seluruh pemimpin-pemimpin institusi yang ada di sini. Penghargaan kami juga diberikan setiap tahun. Astungkare tahun kemarin BPJS Ketenagakerjaan Badung mendapatkan penghargaan salah satunya. Jadi itu memotivasi bagi karyawan kami juga khususnya dan institusi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih. Saya rasa selain dari sarana prasarana dan semuanya tadi, intinya semuanya di Badung itu saya merasanya dikelola dengan profesional dan sangat terorganisir. Itu yang Bagus ya Bu ya. semoga bisa terjalin selalu Iya. ya Bu ya, dengan Amin. baik hubungan kerjasama ini. Kemudian ini Bu, mungkin tadi kita juga sudah himbau ya masyarakat untuk selalu ingat. Mungkin bisa nih
untuk terakhir kali nih, apa nih kira-kira apa yang Pak. Oke. mau untuk masyarakat khususnya masyarakat Badung kepada BPJS Ketenagakerjaan. Silakan. Ya, baik. Sobat Badung, mungkin kalau dari saya pesannya bagi Sobat Badung yang berstatus sebagai pekerja ya. Jadi pekerja itu bukan hanya pekerja yang ada majikannya, kerja di kantor, kerja di pabrik, kerja di restoran, kerja di hotel. Tapi justru Anda yang melakukan aktivitas perekonomian yang menghasilkan sejumlah uang atau nafkah untuk keluarganya itu sudah disebut sebagai pekerja. Nah, pekerja ini punya hak dari pemerintah. Jadi pemerintah sudah menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di sana tadi sudah ada 5 program yang disediakan oleh pemerintah, dan khusus untuk para pekerja informal ini ada 3 program. Jadi JKK, JKM dan JHT. Dan itu iurannya sangat murah. Hanya 36.800 untuk 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Kalau dihitung dari, kalau ada orang perokok Mbak ya, itu 1 hari minimal kalau rokoknya, saya nggak sebut merek deh ya, ada 1 rokok mile yang harganya mungkin sampai 32.000 sampai 36.000. Itu 1 hari Mbak, dinyalain 1 hari habis, dan tidak ada mudaratnya kalau kata orang Muslim ya. Jadi tidak ada manfaatnya lah, lebih banyak ininya ya, lebih banyak mudaratnya, nggak ada manfaatnya gitu kan. Nah kalau BPJS bayarannya cuma 1 kali sebulan, tapi manfaatnya tadi diceritakan oleh Mbak Ita ya kan. Ketika terjadi risiko tidak ada batas biaya yang akan diperoleh. Kemudian ketika penghasilan terhenti karena kasus kecelakaan kerja, akan ada pengganti upah. Ketika anaknya harus sekolah, kemudian orang tuanya sudah tidak bisa lagi karena terkena risiko tadi, maka biaya sekolah juga sudah di cover oleh negara begitu. Jadi segera saja bagi Sobat Badung yang merasa dirinya adalah pekerja, ini hak Anda. Silakan daftar, tadi kanalnya begitu banyak, bisa daftar di MPP, bisa daftar di kanal-kanal yang tadi disebutkan oleh Bu Ita, silakan. Pokoknya dengan jaminan sosial akan kerja keras dan bebas cemas, begitu. Itu tagline-nya Pak ya. Tagline-nya itu. Gimana tadi Pak? Kerja keras, bebas cemas. Jadi jangan, Bebas cemas. ya, jangan sampai kita udah kerja keras tapi cemas gitu kan, karena tidak ada yang memberikan cover gitu kan, tidak memberikan pelayanan gitu kan. Tapi dengan menjadi pekerja BPJS, fokuslah Anda bekerja, hasilkan uang sebanyak-banyaknya, sejahterakan keluarganya, kitanya nggak usah cemas, sudah ada BPJS yang nanggung, begitu. Luar biasa sekali loh perbincangan kita pada siang hari ini. Manfaatnya informasi yang mungkin para Sobat Badung ini baru pertama kali dengar juga. Jadi sangat luar biasa sekali, seru sekali, tapi sayang sekali juga karena waktunya Waktunya sudah bisa mepet dipanjangin. ya. Iya. Kalau bisa 2 hari. Mungkin nanti kita bisa jadwalkan lagi Iya, Bapak baik. Ibu, Iya. mungkin supaya Lebih lanjut lagi. iya lebih detail Kita lagi kupas lebih juga. dalam. Iya, Iya, kita kupas kita lebih dalam kupas. lagi karena memang durasi juga sudah ini di belakang durasi ya. Jadi mungkin sampai sini dulu untuk perbincangan hari ini. Terima kasih Terima banyak kasih banyak loh untuk kesempatannya atas udah datang ke sini ya, kesempatannya Mbak di Ibu. sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan hadir ke sini, Iya. menyapa Sobat Bandung juga, memberikan informasi juga Luar biasa. luar biasa sekali. Dan untuk Sobat Bandung juga terima kasih karena sudah setia menemani dari awal Iya. sampai di penghujung acara. Mungkin sebelumnya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata juga dari kami, dan terima kasih sudah menemani. Saya Dia Indira dan rekan saya Dan saya Mira. pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di program Halo Selanjutnya. MPP di episode selanjutnya. Bye.